Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fadli Adi Syabana, mahasiswa program studi tasawuf dan psikoterapi Fakultas Usul Dina Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit ilmu mengenai fokus dalam penelitian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif ini merupakan sebuah metode ilmiah yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial dengan berbagai cara juga, yaitu ada observasi langsung, kemudian ada wawancara, ada catatan lapangan, dan juga menggunakan berbagai macam dokumentasi. Ada beberapa karakteristik dari fokus dalam penelitian kualitatif ini. Yang pertama itu adalah abstrak dan fleksibel. Maksudnya apa, teman-teman? Jadi fokus dalam penelitian kualitatif itu tidak rigid seperti pada penelitian kuantitatif. Artinya batas-batas yang dibuat itu bukanlah konstan, namun fleksibel, sehingga bisa disesuaikan dengan seiring kemajuan penelitian. Contohnya gini, teman-teman. Ketika teman-teman ini mau melakukan penelitian ke sekolah, yaitu tentang bagaimana siswa itu belajar matematika, siswa SMP misal. Nah, pada awalnya fokus itu mungkin hanya pada respon mereka terhadap materi pembelajaran saja. Namun ketika teman-teman ini sudah melakukan wawancara, nah ini teman-teman akan bisa menambah fokus menjadi bagaimana mereka itu memahami konsep dari matematika tersebut. Selain itu juga bagaimana mereka belajar, dan juga apa saja sih tantangan mereka itu dalam belajar matematika. Kemudian yang kedua itu ada batasan masalah. Kenapa sih batasan masalah ini penting dan masuk ke dalam karakteristik dari penelitian kualitatif ini, teman-teman? Karena ketika kita mengetahui batasan masalah yang akan kita teliti, maka ini akan menjadi penelitian yang lebih spesifik gitu dan lebih relevan dengan apa yang ingin kita teliti. Contohnya, ketika teman-teman ingin meneliti bagaimana sih guru itu meningkatkan motivasi belajar kepada para siswa-siswanya. Nah, maka yang harus kita lakukan itu membuat batasan. Ya, di situ kita dijelaskan bahwa secara tegas seperti apa sih bagaimana strategi yang diterapkan oleh para guru untuk meningkatkan motivasi belajar para siswa-siswanya. Kemudian, yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Mengapa sih tujuan penelitian itu penting? Karena ketika kita mengetahui tujuan dari penelitian yang akan kita buat, nah itu maka tujuan yang akan kita teliti itu lebih jelas gitu. Penelitian yang kita buat itu akan lebih jelas. Nah, dari tujuan penelitian ini kita akan dapat melakukan survei dan juga pengumpulan data yang lebih efektif. Tujuannya juga memberitahu apakah hasil akhir dari penelitian yang kita buat itu telah mencapai sasarannya apa belum gitu. Contoh dari tujuan penelitian ini ketika kita ingin mendeskripsikan bagaimana lingkungan rumah tangga itu membentuk perilaku akademik remaja. Nah, maka setiap langkah penelitian itu harus didorong oleh kebutuhan untuk mencapai deskripsi apa yang kita teliti tersebut gitu. Yang salah satunya ya yang tadi saya contohkan. Ketika kita sudah melakukan fokus dalam penelitian kualitatif, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat dari fokus penelitian kualitatif ini. Yang pertama itu kita akan lebih mudah untuk mengumpulkan data. Jadi data yang kita kumpulkan itu akan lebih relevan dengan apa yang kita teliti dan juga menghindari data-data yang kurang relevan. Kemudian yang kedua itu dengan adanya fokus penelitian ini kita tuh akan bisa menjamin keabsahan data. Jadi data-data yang kita kumpulkan, yang kita dapatkan itu dipastikan valid. Kemudian yang ketiga itu mempermudah analisis data. Nah, ketika kita sudah melakukan fokus dalam penelitian kualitatif ini, nah ini akan mempermudah kita itu dalam menganalisis data.
Kemudian yang keempat ini ada menjadi acuan bagi peneliti baru. Ketika kita sudah melakukan penelitian dan kita melakukan fokus dalam penelitian kualitatif ini, nah itu akan menjadi acuan bagi peneliti yang baru gitu. Nah ini bisa menjadi referensi untuk para peneliti yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.